Bapak, Ibu, Saudara sekalian, satu keindahan yang harusnya kita miliki sebagai seorang anak Allah adalah untuk kita bisa dikasihi oleh Allah dan kita mengasihi Allah. Kita dikasihi oleh Allah dan kita mengasihi Allah. Satu keindahan yang tidak mungkin bisa dunia berikan. Tidak mungkin bisa dunia berikan. Tidak akan mungkin bisa. Minggu lalu saya membawakan firman atau sharing di ibadah warrior. Warrior itu buat siapapun sebenarnya, buat remaja, pemuda ataupun dewasa muda dan sifatnya interdenominasi ya, saudara. Nanti saya akan sharing lagi di tanggal 11 Juni jam 4 sore di Truth ID di Mall Arta Gading juga. Nah, minggu lalu saya mengatakan ini. Dunia atau roh jahat iblis memberikan kita banyak keindahan. Memberikan kita banyak keindahan. Menawarkan kita banyak keindahan. Ya, kemewahan, nama baik, uang, jabatan, kehormatan, kekuatan. Dan masing-masing keindahan itu yang dunia berikan, itu memiliki sifat progresif. Atau bisa terus berubah dan ya bisa terus berubah. Misalnya waktu kita masih kuliah, masih sekolah, mungkin 20.000 bagi kita cukup. Bagi kita, aduh gak cukup nih punya 10.000, aku harus punya 20.000. Kemudian ketika kuliah, kebutuhan itu bertambah. Ya, saya tahu memang kebutuhan itu berubah, ada inflasi ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi kebutuhan itu pun bisa berubah karena keinginan kita yang juga berubah. Waktu kita SD, kita tidak berpikir kalau punya duit itu bisa membuat kita bangga ketika kita berkumpul sama teman-teman yang lain. Kita hanya berpikir, aku punya duit, aku mau jajan, aku mau beli es, mau beli nasi uduk, atau mau beli mainan. Itu ketika kita SD, saudara. Tetapi ketika kita ketika kita bekerja, itu mulai berubah lagi. Aku punya duit karena aku merasa lebih safe untuk masa depanku. Atau ketika kita dalam usia yang lebih mapan lagi, kita berpikir, aku mau punya duit karena aku mau beli ini, aku mau beli itu, aku mau ganti mobil, ganti motor, mau beli rumah, mau mengisi hidupku dengan hobi-hobi yang mungkin tidak murah. Keinginan yang dunia berikan itu sifatnya progresif. Itu baru duit, Bapak Ibu. Saudara sekalian, belum berbicara mengenai banyak hal. Tetapi kalau kita mengalihkan pandangan kita dari dunia dan kita menatap Tuhan, apa sih yang Tuhan tawarkan? Apakah sebanyak apa yang dunia tawarkan? Tuhan hanya menawarkan satu, yaitu dirinya sendiri. Bapa menawarkan satu hal. Aku adalah keindahan yang cukup bagimu, nak. Kamu tidak perlu memiliki banyak hal. Dengan memiliki aku, kamu akan merasa cukup. Wah, itu hebat. Dunia menawarkan banyak keindahan dan itu sifatnya progresif dan satu lagi Bapak Ibu, sementara. Karena sifatnya sementara, iblis menawarkan berbagai macam hal untuk menggantikan keindahan yang mungkin telah kita lewati. Dan kita bosan,
Dan karena kita memiliki hati yang tidak ada ujungnya, seperti sumur tanpa dasar, dia menggantikan dengan target-target keindahan yang lain. Tapi Tuhan hanya menawarkan satu. Harusnya aku cukup bagimu, nak. Tanpa memiliki apapun, harusnya aku menjadi satu-satunya keindahan untukmu. Dan aku cukup menjadi keindahan bagimu. Tetapi bukan berarti ketika kita menjadikan Tuhan keindahan, Tuhan atau Bapa tidak memperlengkapi kita dengan berbagai kebutuhan kita. Dengan keluarga, gaji, mungkin mobil kalau kita membutuhkan itu dan lain sebagainya. Oh, ini akan dicukupi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kan Alkitab berkata itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan. Tapi itu bonus. Dikatakan ditambahkan karena itu hanya bonus. Tetapi yang menjadi fokus utama adalah Allah itu sendiri. Kerajaan Allah itu sendiri. Jangan sampai kita terbalik. Kita melihat dunia yang harusnya bonus tapi menjadi yang utama. Dan kita menatap Tuhan menjadi bonus pelengkap. Kalau kita belum memiliki ini, kita cari Tuhan. Kalau kita belum memiliki keamanan yang kita harapkan, kita cari Tuhan. Kalau kita belum punya gaji yang memadai bagi kita secara pribadi, kita minta Tuhan. Yang bonus yang mana sih? Yang bonus yang mana? Jangan terbalik dong. Kalau kita salah atau kita terbalik dalam melihat mana yang bonus, mana yang utama, kita tidak mungkin bertemu dengan Tuhan nanti, saudara sekalian. Bagaimana kalau di kekekalan nanti Tuhan berkata, kenapa selama ini aku menjadi bonus bagimu? Stephen misalnya ngomong sama saya. Atau ngomong sama salah satu dari saudara deh. Kenapa aku selama ini hanya menjadi bonus bagimu dan ketika kamu melihat neraka, kamu baru mau menjadikan aku yang utama? Tidak bisa. Kita tidak bisa menjadikan Tuhan yang utama hanya dengan kita melihat neraka. Itu berarti kita takut tapi kita tidak sungguh mengasihi dia. Ini rasanya sharing saya kemarin atau 2 hari yang lalu ya. Saya lupa. Ketika kita takut akan realitas neraka baru, Tuhan aku bertobat. Kita bertobat karena kita takut, bukan karena kita mau menjadikan dia satu-satunya kesenangan kita. Aduh, kita akan menjadi manusia paling sial. Manusia paling terkutuk. Karena kita tidak mengasihi Allah. Padahal saudara tahu kita harus mengasihi dia lebih dari segalanya. Kita jadi manusia paling terkutuk. Ya, terkutuknya manusia adalah ketika terpisah dari Allah selamanya. Dan itu ketika kita tidak dimuliakan nanti di kekekalan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bertobat mulai dari hari ini, saya takut. Maaf ya Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya katakan maaf ya. Saya takut saudara tidak sempat lagi berubah. Kalau saudara berpikir, besok deh saya berubah. Memangnya besok Anda masih hidup? Ini 4.400 orang nih yang watching. Memangnya saudara masih hidup besok? Wah, sombong banget ini. Pak Stephen atau Ko Stephen, ada yang manggil saya Ko Stephen juga. Nyumpahin kita mati ya Pak? Enggak. Saya enggak nyumpahin mati. Tapi saya juga enggak bisa memastikan Anda masih hidup. Ya, karena kita pun tidak bisa memastikan kita masih hidup besok kok. Apa dasar kita bisa berkata, oh besok saya pasti masih hidup? Ya, dasarnya apa? Bukan hanya faktor keyakinan, tapi punya dasar apa kalau kita bisa berkata besok aku masih bisa hidup? Apa sih dasarnya? Kita tidak punya dasar untuk berkata besok aku masih hidup. Gak ada. Dan karena kita tidak memiliki kepastian besok kita masih hidup atau kita sudah meninggal, kita harus memiliki kepastian kita dikenal Tuhan.
Kita harus memiliki kepastian hari ini aku harus dinikmati Tuhan. Aku harus menyenangkan Tuhan hari ini. Karena itu berpikirlah bagaimana hari ini. Bagaimana kalau hari ini adalah hari terakhirku. Bagaimana kalau hari ini ternyata adalah hari terakhir aku bisa melihat keluargaku. Bisa melihat dunia. Bisa melihat anak-anakku, pasanganku. Hari terakhir aku bekerja. Hari terakhir aku menarik ojek online. Hari terakhir aku jualan. Aku buka toko. Hari terakhir aku masak. Hari terakhir aku ke kantor. Kita akan menghargai hidup kita dengan lebih benar. Kita akan menghargai perasaan Allah lebih benar. Ayo Bapak Ibu. Kalau hari ini Bapak Ibu di bawah ke doa pagi ini. Saya gak tahu siapa yang baru join. Pertama kali join pagi hari ini saya gak tahu. Tetapi siapapun saudara, jangan sombong. Jangan sombong karena Anda bukan siapa-siapa tanpa Allah. Bersama Allah pun, jangan pernah menganggap diri kita siapa-siapa. Tetapi kita harus menyadari aku adalah anak Allah. Dan aku mau menjaga martabatku sebagai seorang anak Allah. Dan aku harus menyenangkan Dia setiap saat. Dan kalau hari ini kita masih bernafas, Bapak Ibu, berarti masih ada satu hari lagi untuk kita berubah dan kita masih punya kesempatan untuk dimuliakan. Mari kita gunakan kesempatan ini, Bapak Ibu. Kita gunakan kesempatan ini untuk kita berubah. Besok kita akan berdoa lagi bersama pukul 5 WIB ya, waktu Indonesia Barat Bapak Ibu. Besok kita berdoa lagi bersama. Yuk berjuang bangun, cuci muka. Jangan kita berdoa bahasa saya dari muda tuh beler. Beler tuh nggak jelas berdoa, nggak cuci muka, nggak prepare diri. Jangan begitu. Kita hargai Tuhan, kita hampiri Tuhan dalam kondisi siap. Jangan bangun pasang alarm 5 kurang 1, bangun alarm langsung berdoa. Prepare 10 menit yuk, 15 menit yuk. Ganti baju, cuci muka, dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu, besok kita ketemu lagi jam 5. Nanti sore di Mall Arta Gading, di GSK Rebot Kelapa Gading, Mall Arta Gading lantai 5, ada ibadah pendalaman Alkitab oleh Bapak Pendeta Wignotanto. Itu saja sharing dari saya. Dan Bapak Eras di Turki baik-baik saja Bapak Ibu. Kalau tadi ada yang nanya lagi Pak Eras di mana, Pak Eras lagi di Turki. Bukan karena beliau mau jalan-jalan, tapi itu sudah rencana untuk ada tour untuk ke Turki 3 tahun lalu, tapi batal karena COVID. Tetapi karena kita mau jalan lagi dan orang-orang sudah mengharapkan, karena janji 3 tahun lalu ya Bapak Ibu, 3 tahun atau 2 tahun lalu, jadi Pak Eras harus memenuhi ucapannya sendiri dengan orang-orang yang akan dibawa pergi. Jadi mari kita tetap doakan beliau untuk sehat saja, pulang dalam kondisi yang baik dan memimpin doa ini lagi. Minggu depan kalau nggak salah hari Sabtu atau Minggu Pak Eras akan memimpin doa ini lagi Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita menutup dalam doa ya Bapak Ibu, saudara sekalian dan teman-teman. Bapa, dalam tangan-Mu kami serahkan hari ini. Kami mau berjuang, kami mau taat, kami mau menyenangkan-Mu lebih dari segalanya. Kau pasti memampukan kami. Kau pasti akan mendorong kami untuk bisa hidup benar. Terima kasih ya Bapa. Dan biarlah cinta kasih perlindungan tuntunan-Mu menaungi kami hari ini. Dan biarlah besok kami bisa bangun pagi lagi untuk bersama-sama menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok pagi ya Bapak Ibu.
Tuhan Yesus memberkati.